Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Masya Siswar dengan NIM 200211604. Saya akan menjelaskan tentang penagihan pajak. Sebelum itu, saya akan menjelaskan asal-usul atau latar belakang adanya penagihan pajak. Masyarakat negara membutuhkan berbagai macam jenis pembangunan sarana serta prasarana, mulai dari wisata, pendidikan, infrastruktur, sosial, dan lain sebagainya. Pembangunan itu jelas membutuhkan dana yang tidak sedikit. Lalu, dari mana dana tersebut diperoleh? Jawabannya adalah pajak atau pungutan yang diambil negara dari rakyat sesuai dengan ketentuan dan peraturan. Pajak menjadi modal dan sumber dana pelaksanaan pembangunan nasional. Karena fungsi tersebut, kehadiran pajak menjadi penting dan diatur dalam regulasi yang mendetail. Aliran pungutan pajak yang terhambat akan membawa masalah untuk banyak orang. Ini dikarenakan pajak yang terhambat sama saja dengan menghambat pembangunan sosial untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Itu sebabnya negara berlaku tegas lewat perundang-undangan agar aliran pajak dapat mengalir sesuai dengan target. Kita bisa dengan mudah melihat contoh-contoh pajak yang ada di kehidupan sehari-hari. Mulai dari pajak pertambahan nilai, pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, pajak pendapatan negara, dan lain sebagainya. Beragam jenis pajak tersebut akan dialokasikan pada bidang terkait, sehingga dapat digunakan secara tepat guna. Apabila pajak telah diatur sedemikian rupa, maka tugas selanjutnya terletak di pundak warga negara untuk membayarnya secara tepat waktu. Sayangnya, realita tidak selalu sesuai dengan ekspektasi. Masih ada pihak-pihak yang melanggar ketentuan serta peraturan tentang pembayaran pajak. Misalnya, sengaja melewatkan masa penagihan pajak dan tidak membayarnya secara tepat waktu dengan berbagai alasan. Apakah kita tahu bahwa penundaan pembayaran pajak dengan sengaja dapat berujung pada hukuman yang tidak mengenakan? Seseorang pelanggar aturan pembayaran pajak atau penunggak pajak dapat disandra atau dikenai tuntutan penyitaan aset serta harta kepemilikannya. Agar tidak terkena masalah seperti itu, maka lebih baik kita mengenal seluk-beluk mengenai penagihan pajak serta info lengkapnya. Nah, sekarang kita akan masuk tentang apa sih itu penagihan pajak. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajaknya. Sementara itu, penanggung pajak adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak. Dasar hukum penagihan pajak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Jenis-jenis penagihan pajak. Penagihan pajak ternyata punya banyak jenis. Ada yang bersifat pasif, aktif, bahkan seketika atau sekaligus. Apa sih bedanya dan apa konsekuensinya bagi wajib pajak? Yang pertama, itu penagihan pasif. Pada penagihan pajak pasif, DJP hanya menerbitkan surat tagihan pajak STP, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, SK pembetulan, SK keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan pajak terutang lebih besar. Dalam penagihan pasif, Fiskus hanya memberitahukan kepada wajib pajak bahwa terdapat utang pajak. Jika dalam 1 bulan sejak diterbitkannya STP atau surat sejenis, wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya, maka Fiskus akan melakukan penagihan aktif. Penagihan aktif. Penagihan aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pasif. Dalam penagihan aktif, Fiskus bersama juru sita pajak berperan aktif dalam tindakan sita dan lelang. Penagihan seketika dan sekaligus. Penagihan seketika dan sekaligus ini merupakan penagihan pajak yang dilakukan oleh Fiskus atau juru sita pajak kepada wajib pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran pajak. Penagihan pajak juga meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Tujuan penagihan seketika dan sekaligus. Tujuan penagihan jenis ini adalah untuk mencegah terjadinya utang pajak yang tidak bisa ditagih.
Jika saat dilakukan penagihan seketika dan sekaligus wajib pajak belum membayar, maka jurusita pajak akan menunggu hingga tanggal jatuh tempo. Langkah-langkah penagihan pajak. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, ada beberapa tindakan atau langkah yang dilakukan jurusita pajak dalam melakukan penagihan pajak. Slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahapan atau penjelasan setiap langkah penagihan pajak. Yang pertama, itu surat teguran. Surat teguran atau surat peringatan adalah surat yang diterbitkan untuk melaksanakan penagihan pajak. Jika dalam waktu 7 hari setelah tanggal jatuh tempo, penanggung pajak atau wajib pajak belum melunasi utang pajaknya, maka surat teguran ini akan sampai ke tangan penanggung pajak. Tujuannya adalah memberikan peringatan kepada penanggung pajak agar segera melunasi utang pajak sehingga tidak perlu dilakukan penagihan secara paksa. Kedua, surat paksa. Surat paksa merupakan surat yang akan diterbitkan jika 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran, si penanggung jawab pajak tidak melunasi pajaknya. Setelah datangnya surat paksa, wajib pajak wajib melunasi pajaknya dalam waktu 2x24 jam agar tidak ada tindakan pemblokiran rekening, pencegahan ke luar negeri, hingga penyanderaan paksa badan dengan catatan diragukan itikat baik dan memiliki utang pajak minimal 100 juta. Penerbitan surat paksa ini dikenakan biaya senilai 25.000. Yang ketiga, surat sita. Surat sita adalah surat yang diterbitkan jika dalam waktu 2x24 jam sejak diterbitkannya surat paksa, penanggung pajak belum membayarkan pajaknya, ada biaya yang dikenakan untuk surat sita ini, yakni 75.000. Biaya ini digunakan untuk pelaksanaan sita. Penyitaan tidak semata-mata bertujuan untuk menjual barang milik penanggung pajak, melainkan petugas menggunakan barang-barang tersebut sebagai jaminan agar penanggung pajak melunasi pajaknya. Jadi, penanggung pajak masih memiliki kesempatan untuk melunasi pajaknya selama 14 hari terhitung dari penyitaan harta penanggung pajak. Jika dalam 14 hari penanggung pajak masih belum membayarkan utang pajaknya, maka akan diterbitkan pengumuman lelang. Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita pajak dengan disaksikan oleh 2 orang yang dianggap sudah dewasa sebagai saksi. Berkewarganegaraan Indonesia, dikenal oleh juru sita pajak, dan dapat dipercaya. Dan sampailah yang keempat, yaitu lelang. Lelang akan dilakukan jika dalam waktu 14 hari setelah diterbitkan pengumuman lelang, penanggung pajak tidak dapat melunasi utang pajaknya. Dasar penagihan pajak. Dasar penagihan pajak dibedakan berdasarkan jenis pajaknya. Berikut ini dasar penagihan pajak yang perlu kita tahu, yaitu dasar penagihan pajak untuk PPh, PPN, PPNBM, serta bunga penagihan adalah: yang pertama itu surat tagihan pajak. Kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar. Ketiga, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Keempat, surat keputusan pembetulan. Kelima, surat keputusan pemberatan. Keenam, putusan banding. Dan ketujuh, putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. Dasar penagihan pajak untuk PBB adalah: yang pertama, surat pemberitahuan pajak terutang. Kedua, surat ketetapan. Dan yang ketiga, surat tagihan pajak. Kadaluarsa penagihan pajak. Kadaluarsa penagihan pajak dikatakan kadaluarsa jika telah melampaui batas waktu penagihan, yaitu 5 tahun terhitung sejak penerbitan dasar penagihan pajak. Apabila penagihan pajak kadaluarsa, maka penagihan pajak tidak bisa lagi dilaksanakan karena hak untuk penagihan atas utang pajak tersebut sudah dianggap gugur. Surat paksa. Surat paksa berkepala kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan gros akte, yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Surat paksa sekurang-kurangnya memuat sebagai berikut. Yang pertama, nama wajib pajak atau nama wajib pajak dan penanggung pajak. Kedua, dasar penagihan. Ketiga, besarnya utang pajak.
Keempat, perintah untuk membayar. Surat paksa diterbitkan apabila 1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak, kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. 2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus. Ketiga, penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Pejabat dan jurusita. Pejabat adalah Menteri Keuangan yang mempunyai wewenang menunjuk pejabat untuk penagihan pajak pusat, sedangkan untuk penagihan pajak daerah yang mempunyai wewenang adalah Kepala Daerah. Pejabat yang melakukan penagihan pajak berwenang, yang pertama, mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak menerbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Kedua, surat perintah penagihan seketika dan sekaligus. Ketiga, surat paksa. Keempat, surat perintah melaksanakan penyitaan. Kelima, surat perintah penyanderaan. Keenam, surat pencabutan sita. Ketujuh, pengumuman lelang. Kedelapan, surat penentuan harga limit. Kesembilan, pembatalan lelang. Kesepuluh, surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak. Jurusita pajak. Tugas jurusita pajak. Yang pertama, melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus. Kedua, memberitahukan surat paksa. Ketiga, melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Keempat, melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan. Jurusita pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal jurusita pajak dan harus diperlihatkan kepada penanggung pajak. Dalam melaksanakan penyitaan, jurusita pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal penanggung pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita. Dalam melaksanakan tugasnya, jurusita pajak dapat meminta bantuan kepolisian, kejaksaan, departemen yang membidangi hukum dan perundang-undangan, pemerintah daerah setempat, Badan Pertahanan Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, pengadilan negeri, bank, atau pihak lainnya. Jurusita pajak menjalankan tugas di wilayah kerja pejabat yang mengangkatnya, kecuali diterapkan lain dengan keputusan menteri atau keputusan kepala daerah. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi penagihan pajak ini adalah penagihan pajak merupakan serangkaian upaya yang dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melakukan penyanderaan, serta menjual barang-barang yang telah disita. Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penagihan pajak pasif dan penagihan pajak aktif. Penagihan pajak pasif merupakan penagihan pajak yang dilakukan dengan menggunakan surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak, sedangkan penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, di mana dalam upaya penagihan ini Fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak, tetapi akan diikuti dengan tindakan sita yang dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah ataupun kurang berkenan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.